Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, welcome back to my YouTube channel. Dan kali ini aku akan sharing tentang sesuatu yang mungkin akan sangat berharga buat yang mau mencari beasiswa atau yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP. Kali ini aku rekam beberapa poin-poin yang telah disampaikan oleh Direktur Utama LPDP Bapak Andin Hadianto. Di kesempatan kali ini aku bisa mengikuti PK 179, PK angkatan 179 dengan nama PK Abipraya Negara. Apa nih yang bisa aku catat di sini? Akan aku bagikan ke kalian semua. Yang pertama, ketika kita menjadi mahasiswa, ke depannya bangsa Indonesia ini diharapkan memiliki skill. Di antaranya yaitu bisa menulis. Oleh karenanya, Pak Andin berpesan kepada kita untuk para mahasiswa, terutama awardee, untuk rajin menulis, baik di sosial media, di media massa, baik itu koran ataupun jurnal. Yang kedua, zaman sekarang kita sudah punya berbagai macam platform untuk bisa speak up kepada seluruh orang, seluruh masyarakat, di antaranya yaitu melalui platform YouTube. Dan sekarang ini sudah banyak sekali inovasi-inovasi yang harus dikeluarkan karena memang di sana butuh yang namanya inovasi, terutama aku sendiri sebagai seorang pengajar. Maka dari itu sudah bukan lagi sebuah hal yang istimewa, tapi ini merupakan tuntutan, yaitu kita harus belajar IT. Nah, termasuk aku sendiri yang sangat lemah di bidang IT. Nih benar-benar nih, udah saatnya nih aku bisa inovasi melalui IT ini. Belajar Adobe Premiere, belajar editing video, belajar edit foto, gambar, media pembelajaran, dan seterusnya. Yang keempat, di samping kuliah, harus belajar empati. Jangan dong jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah, pulang, kuliah, perpus, pulang, kuliah, perpus, pulang. Nah, pesan dari beliau, kita harus menjadi mahasiswa yang punya empati kepada lingkungan sekitar. Contohnya, bisa memberikan sebungkus nasi kepada tukang becak, memberikan makanan, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, dan seterusnya. Yang kelima, ikut organisasi untuk melatih leadership kita agar semakin mumpuni. Yang keenam, career planning. Nah, yang terpenting, setelah kita menjadi alumni, kita tidak boleh terus-terusan berpangku tangan. Misalnya minta kerjaan nih, ayo nih kasih aku kerjaan, aku udah kuliah nih. Jangan seperti itu. Jangan minta kerjaan, tapi kita sebagai awardee harus punya solusi. Kita harus menjadi problem solver. Jangan, ya inilah tujuan utama LPDP memberikan beasiswa. Kita dikasih modal untuk belajar, ke depan harus bisa memberikan solusi. Jangankan minta pekerjaan, kalau bisa kita harus mencari inovasi sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan yang bisa menyerap seluruh masyarakat Indonesia. Misalnya ada Belva. Kak Belva ini awardee LPDP, alumni. Nah, beliau telah diberikan kesempatan untuk belajar di Stanford, kemudian kembali ke Indonesia, bisa membuka platform Ruang Guru. Nah, Ruang Guru ini bukan hanya memberikan fasilitas kepada para pembelajar untuk belajar, namun memberikan kesempatan lapangan pekerjaan kepada pengajar-pengajar. Itu salah satu inspirasi buat kita semua. Yang ketujuh, fokus. Kita harus fokus nih, jangan sampai kita membuang-buang waktu. Tidur jam 12 malam ternyata hanya untuk dibuat hal-hal yang tidak penting. Nonton terus misalnya. Yang kesembilan, kita mengasah
public speaking, karena bagaimanapun di ranah apapun yang namanya public speaking itu adalah skill dasar yang harus dimiliki agar kita tetap eksis dan kita semakin baik di jenjang karir selanjutnya. Yang ke-10, oh ya, public speaking ini bisa kita latih diantaranya dengan mengajar ya. Jadi nggak harus selalu di depan mimbar, di atas panggung, di atas mimbar, tapi bisa melalui pembelajaran. Misal ngajar di mahasiswa, maka itu juga menjadi salah satu wadah untuk kita latihan public speaking, kemudian update video di YouTube channel. Nah, itu juga mengasah skill kita dalam berkomunikasi di depan umum. Yang ke-10, pastikan pergaulan kita berkualitas. Nggak ada dong yang namanya bergaul dengan orang-orang yang toksik, kemudian jadi kakak-kakak yang suka ngebully, atau gabung di organisasi yang seperti itulah, jangan sampai. Yang 11, di samping kita dapat beasiswa nanti, alangkah baiknya kita juga share info beasiswa kepada yang lainnya. Kenapa? Supaya semuanya bisa juga ikut merasakan fasilitas dari pemerintah ini. Yang ke-12, kita harus jadi problem solver ya. Sudah saya jelaskan tadi, jangan hanya ada di dalam kampus, tapi kita buka jendela, di luar sana masih banyak sekali masalah yang mana kita dibutuhkan di sini untuk menjadi problem solver. Kemudian, jangan lupa nih, dedikasikan niat kita untuk mencari ilmu lillahi ta'ala, dan juga niatnya nanti harus untuk mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia. Oke? Itu tadi beberapa poin yang sudah aku sampaikan pada sesi pembukaan PK Angkatan 179. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.